Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan kami Teh Poci, Telaah Edukasi Kesehatan bersama podcast Ciracas. Kali ini kita bukan kedatangan sih Pak ya, memang sudah ada di sini ya. Kali ini kita bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Apoteker Happy Dian Nurhuda, Sarjana Farmasi. Ya Bapak Happy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas apa nih Pak? Gini dok, saya tuh mau ngebahas ini tuh sebenarnya programnya dari pusat, namanya Daigusibu dok. Daigusibu itu merupakan kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Pusat itu apa Pak? Jadi ini tuh program yang digaungkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat pusat. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang kayak gitu. Gini, yang pertama itu pendapatkan. Nah dari poin dapatkan tuh intinya sih biar masyarakat mendapatkan obat itu yang masih sama kualitasnya seperti yang diharapkan oleh semua pelayanan gitu. Gini, dan asal muasal kenapa harus ada Daigusibu? Gini loh, orang research and development itu kan sudah menciptakan suatu obat itu kan dengan tahapan yang sangat panjang dan makan biaya yang sangat banyak. Nah, ketemuan misalnya salah satu yang obat, kita sebut saja misalnya paracetamol. Paracetamol itu kan dibuat sedemikian rupa panjangnya, dibuat sedemikian rupa makan banyak waktu dan biaya. Nah, kemudian dibuatlah secara massal oleh pabrik tertentu. Nah, setelah dibuat massal oleh pabrik tertentu, paracetamol tersebut kan didistribusikan ke pedagang besar farmasi. Tentu dengan prosedur yang sesuai dengan kestabilan si obat tersebut. Setelah masuk ke pedagang besar farmasi, obat dikirim ke pelayanan, bisa ke apotek, ke toko obat yang berizin, ke puskesmas maupun ke rumah sakit gitu. Nah, itu pun sama dengan prosedur yang sesuai dengan aturannya agar si paracetamol itu tetap memberikan efek dan manfaat gitu. Jadi dari Daigusibu dannya itu dapatkan ya? Betul. Dapatkan. Jadi, nah setelah nyampe di Vaskes, otomatis kan di Vaskes pun ada petugas yang memang tersertifikasi di bidang tersebut. Dia tahu tuh bagaimana harus menyimpan obat dengan baik. Kemudian, nah setelah itu kan obat nyampe di pasien. Nah di pasien itu terkadang yang banyak yang miss dok, gitu loh. Akhirnya tuh mohon maaf ya tidak ke arah menjustifikasi, cuman tidak semuanya sih. Memang mungkin beberapa oknum akhirnya memperlakukan dengan yang kurang tepat. Nah kembali lagi ke Daigusibu. Ya, oknumnya itu si konsumen, Bisa. atau si penjelasnya itu kalau kita sebut kalau biasanya petugasnya itu apoteker atau tenaga farmasi ya, betul. Bisa semuanya sih. Bisa. Cuman tujuannya saya sih di sini sih lebih ke arah tujuan akhirnya adalah agar masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas gitu loh. Nah kembali lagi ke tahapan apa namanya singkatan dari Daigusibu yang tadi dokter tanyakan. Dan yang pertama kan itu dapatkannya itu betul dia harus dari fasilitas yang memang punya izin, bisa yang kita sebut puskesmas Ciracas, tentu saja memang puskesmas yang sudah tersertifikasi ya, terakreditasi loh. Betul. Kemudian yang kedua bisa dari apotek, kemudian yang berikutnya bisa dari rumah sakit maupun dari toko obat yang berizin. Gitu. Jadi saya sih mau edukasi sederhana saja sih. Mungkin beberapa obat yang dokter mungkin sudah tahu ya, mungkin beberapa masyarakat mungkin ada yang masih tidak paham. Kayak yang logonya hijau, seperti yang paracetamol ini kan bisa didapatkan dengan cara tanpa resep. Ini ya, logonya hijau. Kemudian yang logonya biru itu pun bisa didapatkan melalui tanpa resep. Beda halnya dengan obat-obatan yang logonya K ataupun psikotropik dan narkotik. Nah, kalau misalnya gini Pak, kadang-kadang tuh banyak nih pasien nih, kayak kita nih datang nih kita ke dokter berobat, terus sudah minum obat apa nih Bu? Gitu. Terus dia bilang obat warung. Bagaimana bisa ini disebut obat warung nih? Padahal pas dikasih tahu sama pasiennya paracetamol. Nah, betul dok. Jadi saya pun sebenarnya tidak bisa menjelaskan secara gamblang dok ya. Ternyata memang di minimarket pun sekarang sudah diperbolehkan untuk dijual. Saya pun nggak tahu sih aturan sebenarnya sudah seperti apa. Saya sendiri sih sebenarnya harapannya justru siapapun yang menjual obat yang memang dia punya fasilitas yang berizin, dia harus punya kemampuan minimal menjelaskan. Berarti yang dari apalagi sudut pandang dokter ya dok ya, tahu kan? Jadi dari dagu dapatkan obat ini ya, obat-obat tersebut di fasilitas yang berizin. Nah, terus kemudian gunya itu apa tuh Pak? Gunya itu gunakan dok. Nah,
gunakan itu sebenarnya obat itu kan variasinya banyak, oke, mulai ada yang oral, kemudian injek, kemudian krim, kemudian tetes-tetesan, kemudian yang menggunakan aplikator atau alat, gitu loh. Nah, ini tuh termasuk yang krusial sekali sih. Maksud saya gini, terkadang beberapa pasien ketika misalnya memang sudah proses berobat, dia sudah lama ngantri, misalnya di pendaftaran dia sudah lama ngantri, kemudian di poli sudah lama ngantri, kemudian nunggu di farmasi untuk nunggu dijelaskan obat. Nah, terkadang beberapa mereka itu akhirnya sudah agak stres, akhirnya tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang kita jelaskan di polifarmasi. Nah, justru banyak misi tuh di sini. Akhirnya mereka yang penting dapat obat dan mereka pulang. Langsung pulang. Iya, justru yang kami harapkan justru di situ tuh terjadi yang namanya interaksi antara pasien dengan petugas farmasi. Kenapa harus terjadi interaksi? Iya, obat itu dua sisi mata kan dok ya, kayak pisau lah. Iya kan, ketika memang iya. Atau tunggu dulu ya. Kayaknya Pak Epi minum dulu deh. Boleh. Pak Epi kan. Nih kita dapet nih dari ST Solo. Iya. Rasanya. Terima kasih. Terima kasih ya ST Solo. Ya, Minum. yang sahabat Teh Poci. Cobain ya. Enak nih, aku ada rasa lemonnya. Kalau saya ini original sih dok. Kebetulan saya pengen sukanya yang low sugar. Oh, suka. Oh, sehat dong. Oh, Oh, kita lanjut lagi. Masih deg-degan nggak? Enggak, santai dok. Biar agak cair ya. Oke. Dan Melanjutin yang tadi ya. Obat itu kan bisa menjadi dua sisi kan dok ya. Dua sisi yang tajam. Dua seperti pisau ya. Ada yang tajam, ada yang tumpul ya. Nah, dia itu bisa memberikan manfaat yang positif. Dokter juga sudah tahu kan, kayak misalnya obat itu bisa menurunkan gejala, kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, saya posisinya sekarang saya sebagai pasien ya. Oh, gitu ya? Iya. Bukan sebagai dokter, Pak Epi. Ya kan, teman-teman semua. nah, jadi di sisi yang kedua, ketika memang dia disalahgunakan atau nggak salah cara pakainya, itu akan menyebabkan sesuatu yang merugikan untuk tubuh itu sendiri. Oke. Ya kan dok? Tuh kan. Nah, setelah itu makanya kenapa di polifarmasi itu harapannya kami justru memang terjadi interaksi gitu. Nah, contohnya gini deh, beberapa pasien tuh kadang-kadang kayak misalnya udah tuh yang penting mah ditulis weh, yang penting ada tulisannya. Padahal bisa jadi dalam satu resep itu harapan dokter itu kan pasti sesuai dengan yang dibutuhkan sama si pasien. Contoh nih, pasien datang dalam keadaan Demam? ya boleh demam lah. Coba yang kedua misalnya dok berhubungan sama berhubungan sama lambung. Nah, otomatis dokter tuh misalnya nggak bisa lebih dari satu obat untuk lambungnya. Pasti kan dokter tuh punya parameter khusus kan, kenapa harus dapat dua terapi lambung. Contohnya kayak misalnya lansoprazol dengan antacid. Ya, kalau kita sih kenalnya ini sebagai penghambat produksi asam lambung. Kalau ini lebih ke arah untuk naikin pH-nya atau kadar keasamannya. Nah, pasien tuh kadang-kadang sudah ngelihat tulisannya, sudah pengen baca aja di rumah. Padahal bila tidak dipakai dengan cara yang tepat, justru yang salah satunya bisa jadi tidak punya manfaat. Akhirnya tujuan awal dari dokternya pengen ngobatin dia, akhirnya tidak optimal gitu loh dok. Nah, terkadang di situ itu tuh yang perlu kami tekankan, dan kami juga perlu kesadaran lebih dari pasien gitu, agar terjalin komunikasi dan akhirnya pasien tuh mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tujuan akhir dari dokter ngobatin nyampe, ya kan dok. Kemudian tujuan kami farmasi edukasi ke pasien pun nyampe, gitu. Ya kan, jadi kan kayak obat mah nih ya. Banyak orang tahu antacid gitu atau lansoprazol gitu. Nah, sedangkan dia kan tidak mengerti gitu. Dokter pasti hanya bilang minumnya ini dulu ya, sebelumnya ini, nanti sesudahnya ini begitu. Berarti kan penyampaian di dokter kadang sampai di situ ya. Tapi begitu sampai si pasien itu biasanya kan berubah tuh. Nah, pada saat mereka pergi ke farmasi, petugas farmasinya kan menceritakan lagi ya, atau menjelaskan kembali ya, sampai si pasiennya jelas. Biar dapat si dagunya itu dapatkan dan gunakan gitu kan. Betul. Harapan kita semua sih dapat dok. Beliau harus mengerti semuanya. Tetapi dengan kondisi tertentu terkadang pasien pun buru-buru. Nah, makanya kadang-kadang kami berusaha sekali untuk menjelaskan berulang. Bahkan kadang-kadang kita minta feedback dok. Kayak misalnya
Ibu bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Kenapa sih kami tuh pengen banget Ibu tuh paham, tahu lagian tujuan kita melayani kesehatan ya untuk naikin derajat kesehatan manusia kan. Jangan sampai nanti tujuan dokternya pengen membantu nggak tercapai gitu kan, untuk edukasi kita ya, pasien juga pengen sembuh malah jadi nggak sembuh ya, malah bikin penyakit yang lain ya. Betul. Jadi kemudian dagu sibu. Nah, si ini apa nih Pak? Si ini simpan dok. Simpan. Betul. Nah itu pun di checklist kita, checklist edukasi pasien pada saat penjelasan tentang obat, memang kita menjelaskan penyimpanannya. Kayak misalnya obat-obatan seperti ini bisa diperoleh dari baca aja sih. Sebenarnya sih kalau misalnya pasiennya baru ternyata lupa apa yang dijelaskan sama petugas, dia bisa baca di label sih dok. Di label itu suka ada. Kadang dibagiin tidak dengan kotaknya nih Pak. Jadi bagaimana mereka bisa membaca? Gitu. Karena kan di tiketnya itu tidak ada tuh. Hanya misalnya seperti paracetamol hanya dapat 1 lembar. Di 1 lembar itu kan tidak ada tuh Pak. Betul. Di dalam 1 lembar kemasan terlalu kecil memang tidak disertakan dengan proses penyimpanan ya, kecuali memang kayak sirup atau sediaan kayak salep atau tetes mata, itu memang dia ada standar penyimpanannya. Nah kalau yang tablet sih rata-rata memang di bawah 15 sampai dengan 30 derajat atau suhu ruangan. Jadi kalau disimpan di kulkas? Kalau untuk tablet sebaiknya tidak. Tapi kalau untuk sirup pun sama sebaiknya tidak. Kenapa dia tidak boleh disimpan di suhu kulkas? Apalagi kayak misalnya paracetamol ini dok, ini kan tertera di sini pun under 30 derajat. Nah dia kan bentuknya cairan ya dok, bentuknya sirup. Bila dia disimpan di kulkas, secara nalar kita pun dia kan akan mengalami bukan, dia lebih ke arah untuk penyusutan cairan yang pada akhirnya menyusut. Akhirnya yang awalnya 1 mili untuk 100 mg paracetamol bisa jadi nanti akan lebih besar. Iya, karena kan semakin susut kadar airnya, betul. Makanya untuk jadi senyawa obatnya itu jadi malah lebih besar. Malah lebih besar. Jadi yang awalnya 100 mg karena kadar airnya berkurang, otomatis dia akan lebih kental. Iya kan? Iya. Gitu dong. Makanya kenapa kami selalu mengedukasi lebih itu ketika misalnya ini cukup di suhu ruangan saja, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian ini tidak boleh terkena matahari secara langsung. Gitu. Selengkap itu ya Pak ya, dijelaskan. Iya betul. Kemudian Pak, lanjut sampai di bu, ibu. Bu itu buang. Buang. Nah kalau belum habis kenapa dibuang? Nah kita tuh mengenal yang namanya BUD tuh, Beyond Use Date. Beyond Use Date itu kalau bahasa sederhananya adalah obat yang sudah dibuka dari kemasan pertama, dari kemasan terakhir, masih memberikan efek positif untuk pasien. Nah, beyond use date ini pasti akan lebih pendek daripada expired date atau daripada kadaluarsa obat. Kayak contohnya gini dok, ini tetes mata ya dok ya. Tetes mata ini dia kalau kadaluarsanya bisa dilihat sama teman-teman. Ini masih panjang banget, kejauhan ya. Kapan? Juli 2024. Betul. Ini namanya expired date. Kalau beyond use date atau obat ketika sudah terbuka tetapi masih memberikan efek positif, dia itu pasti akan lebih pendek. Sediaan untuk tetes mata seperti ini itu sudah valid pasti di bawah 1 bulan atau sekitar 28 hari. Di bawah 28 hari. Jadi habis dibuka nih, kita dapat nih, begitu saya buka itu kurang lebih 1 bulan ceritanya. Iya, di bawah 28 hari. Nah ini kan dibikinnya tuh memang sedemikian rupa steril ya dok ya. Kalau memang sudah terbuka, dia sudah pasti terkontaminasi. Ya, betul sekali. Nah beda halnya dengan sediaan yang lain. Kalau misalnya seperti tablet seperti ini. Oh iya satu lagi, tetes mata juga kan ada yang eye drop seperti ini atau ada yang monodos. Kalau yang monodos, teman-teman kalau ada yang pernah lihat kayak lembaran di dalamnya itu ada 5 kalau nggak salah. Kayak ampul ya. Ya, saya kalau boleh nyebutin merek, ya Sendositril ya. Sendositril, mohon maaf. Soalnya dia nggak jadi sponsor itu, jadi saya bingung nyebutinnya. Nanti siapa tahu ada yang dengar ya. Iya. Nah kalau Sendositril itu kan dia vialnya kecil-kecil ya. Nah kalau yang kecil-kecil kayak gitu dia BOD-nya lebih pendek lagi dong. Dia 1 vial kecil itu hanya bisa bertahan di bawah 3 hari. Nah 1 vial kecil itu kan biasanya kan berapa kali pemakaian tuh kan, terus si pasien ini terlewat nih penggunaannya, nggak apa-apa? Sebenarnya sih kalau terapinya mungkin tidak akan sesuai dengan harapan sih dok ya. Cuman yang mau saya garis bawahi di sini, jangan sampai nanti ketika vial kecil sudah dipakai dan dibuka, dia dipakai di hari keempat atau di hari kelima, itu sudah pasti
secara teori tidak sestabil pada saat dibuka. Jadi tidak bisa memberikan efek kemanfaatan yang Jadi kalau kayak yang seperti itu ya, vial kecil itu penggunaan berapa kali, setelah itu langsung buang. Iya, tetapi yang pasti harus di bawah 3 hari dok. Kalau yang namanya aturan pakaian itu beda lagi dengan beauty institute. Kalau aturan pakaian tergantung dengan dokternya. Pada saat pasien tersebut datang, misalnya memang dia butuhnya 3 kali sehari per 1 tetes, ya sudah dengan aturan tersebut 3 kali sehari per 1 tetes. Cuma si vialnya hanya bisa memberikan manfaat ketika di bawah. Serius. Di bawah 3 hari. Nah kemudian kalau yang tablet seperti ini dia cukup di ruangan biasa gitu dok. Nah, ada pertanyaan nih kayaknya Pak. Gimana? Terus sebenarnya masih mau cerita panjang nih dok. Iya. Sudah. Ada pertanyaan. Boleh. Bisa ya. Dari Ibu Sari ya. Umur berapa persiapan anak-anak mulai minum obat tablet atau kapsul? Karena kalau pakai sirup sudah tidak praktis lagi Pak, katanya tuh. Gimana tuh? Sebenarnya sih kalau sudut pandang saya dari sisi farmasis sih sebenarnya tidak jadi masalah. Siapa pasien tersebut akan mendapatkan tablet ataupun non tablet. Tetapi kan yang harus tepat adalah dosis yang diberikan ke pasien tersebut. Kayak misalnya contoh sederhananya ketika paracetamol, dia kan range terapinya kan kurang lebih dari 10 mg sampai 15 mg per kilogram berat badan. Ketika anak tersebut memang sudah 25 kg, otomatis kan secara sederhana dia bisa menggunakan tablet setengah yang 500 mg. Ya nggak sih? Nah kalau misalnya pada saat kapan dia harus minum tablet dan lepas dari sirup, itu mah di luar kapasitas itu sebenarnya, tergantung lagi orang tuanya misalnya edukasi anaknya seperti apa. Iya kan kadang-kadang dok, anak saya nggak bisa minum sirup, minum sirup katanya kan, padahal usia masih 5 tahun gitu, berat badan belum mencukupi nih gitu kan, bisanya minumnya tablet, gitu, misalnya kayak gitu kan. Kadang-kadang kan kita susah tuh mengedukasinya jika orang tuanya sudah berbicara seperti itu tuh. Nah sebenarnya sih kalau dari sisi farmasi, misalnya nih si pasien tersebut tidak menghendaki sediaan seperti yang tertulis oleh dokter di resep. Mohon maaf, kami memang diberikan wewenang untuk mengkonversi sih dok, dan itu pun atas persetujuan si pasien. Tetapi dengan catatan memang sesuai dengan apa yang diharapkan sama dokter si penulis resep. Jadi konversinya itu bukan ke dokternya ya? Kalau konversi saja tanpa merubah terapi itu diperbolehkan, kecuali merubah terapi atau memang obat tersebut sedang tidak tersedia. Gitu. Tetapi kalau konversi dari paracetamol ke paracetamol lagi, contohnya dari yang drop ke yang sirup, ya kita tinggal bantu hitung seperti itu. Nah, terus apalagi ya, kita ada pertanyaan lagi ya. Wah, waktunya sisa 8 menit nih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, pada saat kapan sih antibiotik digunakan? Nah, antibiotik nih, ini menarik nih Pak, karena antibiotik, pokoknya kalau nggak minum antibiotik itu nggak sembuh gitu. Gitu dok ya. Tapi sebenarnya dimarahin tuh kalau gitu ya. antibiotik. Tapi sebenarnya kalau ini sih tidak hanya PR farmasi sih, PR kita semua sih ya. Lagian kan sekarang lagi jadi isu yang hangat dok ya. Lagi ngangkat sekali lah resistensi tentang antibiotik. Nah ini mah memang perlu edukasi bersama sih. Tapi kalau kami dari sisi farmasis pun pada dasarnya ketika membaca resep kami akan percaya saja dengan kondisi pasien memang sudah butuh antibiotik. Cuman kalau misalnya kita mendiagnosa atau membantu diagnosa, kita itu memang di luar kapasitas kami sebagai farmasis. Nah jika ada penolakan dari si pasien nih, kan dari gunakan, ya dapatkan gunakan gitu kan, simpan dan buang. Nah pasien itu mendapatkan antibiotik gitu. Sedangkan si pasien nggak mau minum tuh si antibiotiknya. Dari dokternya pasti kan sudah dijelaskan harus diminum nih. Pada saat dia ketemu dengan apotekernya nih sebagai tenaga petugas medis untuk apotek untuk obat-obatan. Bagaimana Bapak menginginkan? Paling sih kita meyakininnya bahwasannya si pasien kenapa harus dapat ini, itu pun sudah melalui pertimbangan. Nah kami paling menjelaskan sedemikian rupa sesuai dengan isi resep. Setelah itu iya ujung-ujungnya sih paling bergaining secara personal sih dengan si ibu pasien. Misalnya ini pasien anak gitu ya. Nah akhirnya bergaining secara personal dengan ibu pasien. Memang si anaknya memang sudah butuh, bukan lagi posisinya dokter langsung meresepkan dok ya. Kami sangat percaya sekali dengan profesi-profesi lain. Makanya kami ketika ada resep ya pasti kita mengindahkan isi resep gitu loh.
Satu lagi dong, jangan sampai nanti misinformasi. Bu yang terakhir kan buang ya. Nah buang itu sebenarnya harapan kedepannya nanti masyarakat sudah mandiri loh cara membuang obatnya, tetapi dengan catatan tidak merusak bumi alam Indonesia ini. Gitu. Kayak misalnya sirup antibiotik, dia kan memang kalau sudah diairin, memang secara biodinamika dia bisa bertahan 7 sampai 14 hari. Nah cuman kalau pada saat mau membuang, dia itu sebaiknya memang ditambahkan tanah terlebih dahulu, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah. Dengan catatan harus membuang etiket dan label obat tersebut. Kalau yang tanda-tanda kayak gini, dia cukup digunting, kemudian dihilangkan identitas pasien untuk menjaga kerahasiaan. Setelah itu dibungkus plastik, kemudian dikasih air, setelah itu dibuang ke tempat sampah. Boleh. Kalau sebenarnya sih yang paling baik kayak gitu dok. Cuman kalau menggerus, akhirnya khawatirnya keluarga di rumah sana keberatan dok. Karena tidak semuanya punya gula kan. Oke, sekali lagi nih Pak. Nih. Waduh, terima kasih sekali. Ini bersenang buat kami ya. Iya nih. Makasih ya. Ini ada endorsan. Oh iya nih. Dari Ronde Itu Bulat. Cek IG-nya Ronde Itu Bulat ya. Wow. Ronde Itu Bulat. IG-nya Ronde Itu Bulat. Ya. Betul ngasih ini kan rasa apa aja dok? Ini rasa ini kedelai. Ya, susu kedelai. Itu Jadi apa, dok? jangan cuma minum obat aja ya, tapi minum. Itu masuk apa nih Pak? Kalau kayak gini untuk para apoteker susu kedelai atau jahe itu. Sebenarnya kalau didaftarkan ini bisa jadi kategorinya jamu. Jamu itu kan sebenarnya kalau obat tradisional sekarang udah ada pengkelasannya gitu. Ada jamu, ada OHT, sama ada fitofarmaka. Nah kalau fitofarmaka dia sudah melewati uji klinis, kalau OHT dia hanya melewati uji praklinis. Kalau yang jamu dia dipercaya sudah turun-temurun memberikan manfaat. Tetapi bisa dikatakan jamu pun kalau sudah regis ke Badan POM. Kalau kayak gini ya belum. Ini kan Belum, ini rumah. Iya. Terima kasih loh ya. Yang lagi busui ya, minum susu kedelai biar asinya lebih paten. Mantap. 2 pertanyaan lagi ya Pak. Boleh silakan. Jangan lupa ya Ronde Itu Bulat. Terus ini sama si espresso. Pertanyaan ini dari siapa ya? Ada dari Firman. Vitamin. Buat misalnya vitamin yang cocok. Ini mana dok? Nanya dokter bukan dokter dah. Masa? Bukan aku error dok? Iya, sama juga di sini nggak ada. Udah. Di aku nggak ada sama itu. Oke, ya ini aja ya. Yang masuk ke chat WhatsApp ya. Dari Bu Lian. Kami di rumah rasanya agak sulit melakukan proses pembuangan yang begitu. Ada solusi lain nggak ya? Terus kemudian kalau nyimpan sayur di kulkas agar lebih awet. Nah, simpan obat di kulkas juga. Itu gimana tuh Pak? Iya. Penyimpanannya jadi bagaimana tuh? Gini. Kalau yang simpan di kulkas sebenarnya tadi kita sudah sempat singgung gitu kan. Mungkin sudut pandangnya Bulia ya berpikirnya kalau sayur disimpan di kulkas kan akan lebih awet ya. Nah beda halnya dengan obat yang stabilnya justru di suhu ruangan. Ketika disimpan di kulkas malah dia semakin mengental. Balik lagi ke seperti yang tadi kita jelasin di awal, akhirnya dosisnya itu naik. Betul, yang harusnya misalnya secara terapi si pasien tersebut harus dapat 1 mili untuk 100 mg paracetamol, akhirnya ketika dia dikasih 1 mili bisa lebih dari 100 mg tersebut, akhirnya terapinya bisa jadi over gitu. Nah terus kalau yang cara membuang ribet. Iya betul. Tetapi kalau ibu memang cinta dengan Indonesia, cinta dengan alam kita, memang harus agak ribet sih. Cuma memang beberapa farmasis di lapangan sebenarnya yang praktek dok ya, kayak misalnya yang praktek di puskesmas, yang praktek di apotik atau di tempat lainnya, untuk masyarakat yang memang agak kesulitan untuk proses pembuangan, boleh dititipkan dengan farmasi yang mau dititipin. Sebenarnya saya akhirnya dibawa ke puskesmas. Iya, boleh. Pak, nih saya mau buang, gitu bisa. Boleh, itu boleh, tetapi itu pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya. Nah, tetapi balik lagi ke siapa yang praktek. Saya pun nggak pernah tahu ya, kenal dengan karakter mereka pun tidak. Cuman kalau secara farmasis, mereka harus bertanggung jawab dengan proses pembuangan. Seperti itu. Saya ada pertanyaan sedikit tentang itu ya Pak. Saya sering sekali nih Pak. Kan kita sering dapat paracetamol nih atau antibiotik yang dicampur dengan air dulu nih Pak. Antibiotik. Ya. Terus dikasih campur dengan air dengan berapa
60 mili ya? Tergantung antibiotik. Benar ya. Oke. Terus kemudian nih tidak habis nih antibiotiknya. Penggunaan dokter sudah bilang hanya 4 hari 5 hari. Ternyata tapi tidak habis. Nah terus kemudian saya buang nih, saya buka, saya buang, tuangin, terus saya buang lagi gitu. Gak apa-apa dong Pak? Sebenarnya sih kalau antibiotik pakai air sih, jadi dibuang dengan air mengalir gitu, jadi lebih banyak airnya daripada komposisi obatnya gitu. Betul. Tetapi nggak merusak tuh Pak? Kalau khusus antibiotik iya. Contohnya kayak antibiotik cefalosporin dia kan mengandung beta-lactam tuh. Nah si cincin beta-lactamnya itu bisa merusak ekosistem juga secara meluas. Maksud saya gini, makanya kenapa harus ditimbun dulu dengan tanah. Nah tapi kalau balik lagi ke aturan yang pakai itu tidak jadi masalah sih dok, ketika memang dokter seorang dokter misalkan merasakan untuk penggunaan 3 hari ya sudah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang proses pembuangan memang untuk antibiotik khususnya kita mau perlakuan khusus, tidak seperti obat yang karena antibiotik sepertinya sih dia tidak begitu merusak ekosistem sih dok. Misalnya dia akhirnya ke saluran limbah rumah tangga, kemudian ke sebelah sananya ada sungai, khawatirnya merusak gitu loh. Kalau yang non antibiotik itu masih relatif aman, yang penting pengencerannya dosis obat lebih rendah daripada jumlah cairan. Nah, bagaimana sahabat Teh Poci? Masih banyak pertanyaan pastinya ya di rumah. Kalau mau bertanya, boleh menghubungi kita nih Pak. Oke. Kalau yang mau bertanya lebih pun datang ke puskesmas. Oh, datang ke puskesmas, ketemu dengan Pak Happy, apoteker kita yang terpercaya. Ini dong, kalau tidak terpercaya ngapain juga kan? Betul, insya Allah. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, waktu kita sudah mau habis ya. Jadi tinggal DM ya, DM ke Puskesmas Ciracas atau WhatsApp ke nomor Puskesmas Ciracas ya. Tertera di IG, kita lihat di IG. Terus tema selanjutnya ada yang mau kasih masukan atau ada yang mau kasih ide tema kita 2 minggu lagi. Saya jadi grogi loh, udah 2 kali saya grogi. Silahkan ya kasih masukan, kita tunggu di DM ya. Oke, terima kasih ya Pak Happy. Iya, sama-sama dong. Masukan yang bagus nih. Saya mau closing boleh nggak? Saya mau closing. Apabila ada salah kata itu mungkin dari saya, tapi kalau ada yang agak positif, agak benar itu mungkin dari yang di atas. Terima kasih semuanya. Ya, oke, terima kasih ya Pak Happy. Sampai ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Baik. Dadah.